Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di tengah kondisi pandemi seperti ini, tentunya kita masih bingung dan bertanya-tanya berkenaan dengan nanti sholat Idul Fitri seperti apa, kemudian juga panduannya seperti apa, aturannya seperti apa. Nah, ternyata MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan panduan sholat Idul Fitri. Nah, jadi kita akan membahas dan menyampaikan informasi berkenaan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Nah, kita di sini akan menyampaikan apa saja isi dari tersebut ya. Di sini MUI sudah menetapkan, kita lihat, memutuskan atau menetapkan pertama fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini dimaksud dengan COVID-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Kedua, ketentuan dan panduan hukum. Kemudian ketentuan hukum. 1. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad yang menjadi salah satu syiar keagamaan. Yang kedua, sholat Idul Fitri disunahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang berpergian, secara berjamaah maupun secara individu atau sendiri atau munfarid. Kemudian yang ketiga, salat Idul Fitri sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tengah lapang, masjid, musola, dan tempat lainnya. Keempat, sholat Idul Fitri berjamaah boleh dilakukan di rumah. Ini boleh dilakukan kita di rumah. Kemudian yang kelima, pada malam Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam-malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah lainnya. Yang poin kedua, ketentuan pelaksanaan sholat Idul Fitri di kawasan COVID-19. Nah, ini menjadi perhatian dan sorotan kita ya. Yang pertama, sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan berjamaah di tengah lapang, masjid, musola, atau tempat lain bagi umat Islam yang, ini ada 2 poin. Poin A, berada di kawasan yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijriah, yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. Artinya poin pertama ini ada kawasan yang sudah berkurang dan tingkat keamanannya sudah mulai naik. Nah, itu boleh dilaksanakan. Poin B, berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID. Dan poin B, berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19 dan tidak ada keluar masuk orang. Nah, ini yang benar-benar zona hijau. Itu yang B. Kemudian yang kedua, sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Poin ketiga, pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan, antara lain dengan memperpendek bacaan sholat dan pelaksanaan khutbah. Ini antisipasi, tetap menjalankan protokol yang sudah dianjurkan oleh pihak kesehatan. Kemudian yang ketiga, panduan kaifiat sholat Idul Fitri berjamaah. Ini poin yang ketiga. Kaifiat sholat
Idul Fitri secara berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Kemudian yang kedua, sholat dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah tanpa azan dan iqamah. Yang ketiga, memulai dengan niat sholat Idul Fitri yang jika dilafalkan berbunyi usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang keempat, membaca takbiratul ikhram sambil mengangkat kedua tangan. Kelima, membaca doa iftitah. Keenam, membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ikhram. Dan di antara setiap takbir itu dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca 7 kali pada takbiratul ihram yang pertama. Kemudian yang ketujuh, membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah-surah pendek dari Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud dan diteruskan hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Poin 9, pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali. Kemudian mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri, takbir qiyam. Dan di antara tiap takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ke-10, membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah-surah pendek Al-Quran. Kemudian ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Setelah salam disunahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Itu panduan sholatnya. Kemudian ada juga di sini panduan yang keempat, panduan kaifiat khutbah Idul Fitri. Pertama, khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Kedua, khutbah Id dilaksanakan dan 2 khutbah dilaksanakan berdiri dan di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Jadi ada 2 sesi, khutbah pertama, kemudian duduk, dan khutbah yang kedua. Ketiga adalah khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ini ada poin-poinnya lagi nih. Pertama, membaca takbir sebanyak 9 kali. Kemudian yang B, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca alhamdulillah. Yang C, membaca sholawat Nabi, antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang D, berwasiat tentang takwa seperti biasa. E, membaca ayat Al-Quran. Nah, kemudian poin keempatnya, khutbah kedua dilakukan dengan cara sebagai berikut. Membaca takbir sebanyak 7 kali. Kemudian memuji Allah dengan sekurangnya membaca alhamdulillah. Kemudian membaca salawat Nabi, antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian berwasiat tentang takwa dan mendoakan terakhir kaum muslimin. Kemudian ada di sini poin atau bab yang kelima, ketentuan sholat Idul Fitri jika dilaksanakan di rumah nih. Pertama, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri atau munfarid. Kedua, sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa poin tentang berjamaahnya di rumah. Yang poin A, jumlah jamaah yang sholat minimal 4 orang. Maka jamaah sholat minimal 4 orang, 1 orang imam dan 3 orang makmum. Berarti ini ketentuannya ini harus ada 4 orang, 1 imam, 3 makmum.
Kaifiat sholatnya mengikuti ketentuan angka pada poin ketiga tadi tentang panduan qiyam kaifatnya dalam fatwa ini. Kemudian setelah sholat id, khatib melaksanakan khutbah dengan mengikuti ketentuan tadi di poin yang keempat tentang panduan khutbahnya. Kemudian jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang atau jika dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa ada khutbahnya ya. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri atau munfarid, maka ketentuannya sebagai berikut. Poin pertama, berniat sholat Idul Fitri secara sendiri jika dilafalkan berbunyi sholli sunnatan li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian dilaksanakan dengan membaca pelan atau sir. Nah ini kalau sendiri kita membacanya pelan, tidak dijaringkan. Yang ke poin C, tata cara pelaksanaan mengacu pada angka tadi, yang angka ketiga tadi, poin ketiga tentang panduan sholat Idul Fitri. Kemudian tidak ada khutbah. Nah ini kalau sendiri juga tidak ada khutbah, seperti itu. Kemudian di poin di bab ke-6, panduan takbir Idul Fitri. Nah di sini ada 6 poin. Poin pertama, setiap muslim dalam kondisi apapun disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tahlil, menyeru keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu pelaksanaan takbir mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga jelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian yang ketiga, disunahkan membaca takbir di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan, di jalan, di rumah sakit, di kantor, di tempat-tempat umum sebagai syiar keagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan sendiri atau bersama-sama dengan cara jahar ya, suara dikeraskan atau sir pelan. Nah, ini bisa juga dua-duanya. Kemudian yang kelima, dalam situasi pandemi yang belum terkendali, takbir bisa dilaksanakan di rumah, di masjid oleh pengurus takmir, di jalan, kemudian oleh petugas atau jamaah, serta secara terbatas lah, dan juga melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya. Poin 6, umat Islam, pemerintah, dan masyarakat perlu menggemakan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi poin yang terakhir ini bab yang ketujuh ini amaliyah sunnah Idul Fitri. Nah, di sini ada 6 poin. Pada hari Idul Fitri disunahkan beberapa amalan sebagai berikut. Pertama, mandi dan memotong kuku. Nah, ini amalan pertama. Kemudian yang kedua, memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Oh, ini sudah harus ya. Kemudian yang ketiga, makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi sholat Idul Fitri ini bertolak belakang dengan Idul Adha. Kalau misalnya Idul Fitri harus makan dulu, ya kan, paginya sebelum berangkat. Tapi kalau Idul Adha itu jangan lupa makan, baru nanti setelah sholat baru makan. Kemudian yang keempat, mengumandangkan takbir hingga menjelang sholat. Yang kelima, melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Nah, nanti misalnya berangkat lewat jalan ini, pulangnya lewat jalan yang lain. Yang keenam, saling mengucapkan selamat, antara lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu dia ada beberapa poin yang saya sampaikan terkait dengan Fatwa MUI yang dikeluarkan nomor 28 tahun 2020, sehingga mudah-mudahan kita bisa jelas dalam siapkan di hari
Idul Fitri nanti. Jadi tidak ada yang lagi bertanya-tanya seperti apa. Panduannya sudah ada dan sudah disahkan oleh MUI. Nah, silahkan dari teman-teman dicek kembali, dipelajari kembali. Semoga ini menjadi informasi yang baik, bermanfaat buat rekan-rekan semua. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.